gue udah ngasih tahu, gue ini difitnah. Dengan datangnya gue kesini, karena gue ngeliat videonya. Dan gue yakin, Mak Rompang ini ada sangkut pautnya sama Gembolo Geni. Tapi bukan berarti gue tuh ada sangkut pautnya sama Mak Rompang. Tapi penonton saya, Ton, sudah bersikeras menganggap ini pasti ada sangkut pautnya sama Antum. Netizen, ya namanya netizen itu nggak tahu di lapangan kita seperti apa. Seperti apanya itu nggak tahu. Justru gue datang ke sini pengen ngejelasin, tapi selalu didesak-desak. Kalau gue orangnya, Mas, kalau udah modelnya begini-begini nih, gue juga nggak takut. Udah itu kan tahu sendiri, dia kasut sama si namanya Rompang. Ini biar netizen tahu nih, netizennya Mas Ray biar tahu. Kalau gue tuh di sini justru terlibat, ya, karena gue difitnah aja. Ya, tapi gue nggak perlu yang namanya membela netizen. Selama gue benar, siapapun gue nggak akan takut, Ray. Pokoknya siapapun yang berusaha ingin menghancurkan tim saya, menghancurkan markas saya nggak takut, Om. Saya aman dari. Gue nggak pernah bakal main-main. Selama gue difitnah dan gue dituduh-tuduh, lu bakal tahu rasanya lu. Brengsek lu. يا تواب توب علينا يا تواب توب علينا وارحمنا وانظر إلينا وارحمنا وانظر إلينا خذ يمينا خذ يمينا أو سبيل ناكبين خذ يمينا خذ يمينا أو سبيل ناكبين واتقي الله تعالى أو مقال ملحدين واتقي الله تعالى أو مقال ملحدين هو رب الأولين هو رب الآخرين هو رب الأولين هو رب الآخرين هو ربي هو حسبي هو
khairur raziqina huwa rabbi huwa hasbi huwa khairur raziqina. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Bersyukur pada Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan sebenar-benarnya kita mensyukuri atas nikmat yang Allah berikan kepada kita, atas rezeki yang Allah berikan kepada kita. Karena insya Allah barang siapa yang mensyukuri, barang siapa yang selalu bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepada kita, atas rezeki yang Allah berikan kepada kita, maka akan Allah tambah nikmat itu. Namun sebaliknya, barang siapa yang tidak pernah bersyukur, barang siapa yang tidak pernah mensyukuri atas nikmat yang Allah berikan kepada kita, niscaya azab Allah sangatlah pedih. Tak lupa salawat berikan salam kita hadiahkan kepada junjungan baginda Nabi Rasulullah SAW. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Yang mana insyaallah mudah-mudahan dengan kita selalu bersolawat, dengan kita agungkan nama kanjeng Nabi, insyaallah mudah-mudahan kelak kita semuanya digolongkan, dikumpulkan di golongan umat kanjeng Nabi yang nanti mendapatkan syafaat oleh Allah. Salam hormat, salam sayang, salam santun, salam bahagia untuk para sahabat-sahabat subscriber lovers dimanapun panjenengan berada. Insya Allah mudah-mudahan panjenengan semuanya selalu dalam lindungannya Allah. Insya Allah mudah-mudahan kabul hajat, apa yang diniatkan mudah-mudahan Allah permudah, Allah kabulkan, amin Allahumma amin. Sahabat-sahabat yang saya muliakan, yang ada di dalam negeri maupun di luar negeri. Dari sini sahabat, selendang Pancasona ya. Untuk sekarang ini selendang Pancasona ini, alhamdulillah sahabat, ini masih saya beri promo, ini masih saya kasih diskon sahabat. Jadi untuk panjenengan yang ingin memaharkan selendang Pancasona ini, langsung hubungi di admin. Intinya apa yang ketika selendang Pancasona ini sampai di tangan kalian, harus kalian manfaatkan untuk kebaikan. Karena pada dasarnya selendang Pancasona ini sangat bagus untuk sebagai benteng diri, pagar diri, agar dijauhkan dari orang-orang yang memiliki niat buruk kepada kita. Nah, dan kebetulan selendang Pancasona ini sahabat, ini saya kasih diskon besar-besaran. Kapan lagi panjenengan bisa mendapatkan selendang yang Masya Allah luar biasa, benda yang sangat luar biasa, itu selendang Pancasona dengan harga promo, yaitu diskon 50%. Jadi kalau kalian mau mendapatkan promo diskon 50%, langsung segera hubungi nomor admin. Karena apalagi ini kan dapat diskon, sudah pasti yang namanya juga barang diskon. Ini pasti sangat-sangat banyak sekali orang yang ingin memaharkan selendang Pancasona. Ya walaupun sekarang ini selendang Pancasona terbatas sahabat. Jadi untuk panjenengan ya, buruan sekarang segera hubungi nomor admin saya, yaitu di 081397723334. Untuk harganya diskon 50%. Ya, untuk selendang Pancasona ini saya kasih diskon 50%. Langsung hubungi admin sahabat di 081397723334. Itu ada yang nanya. Ini apa mas? Ada sih sebagian nanya tadi. Nah, Itu kira-kira itu apa namanya? Cara memesannya gimana nih katanya? langsung aja hubungi admin sahabat. Dan untuk selendang ini diskonnya bukan hanya untuk dalam negeri ya. Nanti sementara contoh mas Ri, saya di luar negeri mas Ri, TKI, TKW, apakah masih bisa dapat diskon? Ya masih. Saya itu kan harus berusaha untuk adil kepada siapapun. Saya itu tidak memandang pekerjaan, tidak memandang finansial. Intinya kalau sahabat-sahabat itu baik untuk mendapatkan selendang Pancasona ini, langsung saya kasih diskon. Ini sangat-sangat harum sahabat, sangat-sangat wangi selendang Pancasona ini. Makanya tetap sahabat, saya akan menseleksi
saya akan melihat benar-benar orang-orang yang akan memaharkan selendang Pancasona ini. Kameramen, coba tolong rokok lah. Iya mas. Yang mentol lah. Ini yang mentol. Iya. Bismillah. Alhamdulillah sahabat ya. Didoakan ini salah satu base camp saya. Jadi insya Allah nanti di sebelah sana tuh mungkin kita buat joglo juga tuh. Sebelah sana kita buat joglo. Walaupun masih sederhana gini sahabat ya. Masih sederhana tapi insya Allah bisa bermanfaat bagi sesama. Jadi kalau panjenengan ingin banyak menanyakan tentang selendang Pancasona ini, tentang manfaat ini sangat-sangat banyak sekali manfaatnya. Ya, sangat-sangat banyak. Terkhusus ini juga kita apalagi yang kerja di luar negeri nih. Untuk yang TKI, TKW itu sangat. Ini saran saya harus kalian ambil nih selendang Pancasona ini. Karena juga kita kerja di luar negeri ini kan kita nggak tahu. Pasti ada aja orang-orang yang nggak suka sama kita. Lalu yang kedua, kita capek-capek kerja di luar negeri, rupanya ada orang manfaatkan kita. Ya insya Allah dengan panjenengan menyimpan selendang Pancasona ini, insya Allah jenengan akan dijauhkan dari orang-orang yang seperti tadi ini saya sampaikan. Orang yang ingin memanfaatkan panjenengan, ya kan? Ini kebanyakan kalau TKW ini penyakitnya itu ada orang yang ngakunya suka, ingin menseriusin, ingin mau nikahi, rupanya hanya memanfaatkan uangnya aja. Ya insya Allah dengan panjenengan memiliki selendang Pancasona ini, panjenengan akan mendapatkan pasangan hidup yang benar-benar tulus. Jadi jenengan dijauhkan dari orang-orang yang memiliki niat tidak baik untuk panjenengan. Lagi yang dari Saudi nih, Saudi, Hong Kong, Taiwan, ya, dari Singapura, Malaysia, dari Dubai kadang ada tuh yang capek-capek kerja jauh-jauh di luar negeri sana, kenal sama laki-laki dari sosmed, ngakunya mau menikahi, bolak-balik terus-terusan minta transferan, yang mana ujung-ujungnya nanti hanya memanfaatkan uangnya saja, namun tidak ada kepastiannya. Bingung nih, datang ke spiritual sana, spiritual sini, ujung-ujungnya malah dimanfaatkan juga. Ya coba kalian gunakan selendang Pancasona ini. Saya yakin insya Allah, karena pasti sendiri yang merasakannya. Nah, itu intinya kita akan dilindungi dari orang-orang yang memiliki niat tidak baik. Ya, alhamdulillah dengan wasilah selendang Pancasona ini, sahabat, saya itu terbebas dari sirete, yang mana kemarin itu dia kan mungkin panjenengan lihat sendiri pada saat saya dibakar hidup-hidup. Tapi alhamdulillah Allah menitipkan benda yang sangat luar biasa, yaitu selendang Pancasona. Jadi buruan sahabat, hubungin di admin di 0813 97723334. Jadi saya ulangi untuk nomor admin itu di 081397723334. Oh, dicari-cari ternyata ada di sini. Ada apa lagi, Ton? Hah? Gua kesini tuh pengen ngejelasin, bukan pengen ribut-ribut kayak kemana. Gak usah basi-basi lah, gak usah basi-basi. Intinya aku udah tahu niat buruk yang ada di pikiranmu. Udah, intinya duduk aja dulu, duduk aja dulu. Sekarang gini, niat buruk apa? Dari awal gue udah ngasih tahu, gue ini difitnah. Dengan datangnya gue kesini, karena gue ngeliat videonya. Coba Mas Ray pikir, dengan Mas Ray punya yang ada di tubuh Mas Ray, masa Mas Ray nggak bisa? Posisi saya itu difitnah, Mas.
Tapi gini Ton, ya, saya tuh sebenarnya ya nggak nyangka bener. Saya tuh paham bener sama lu, kenal bener sama lu. Tapi di posisi sekarang ini, bukan hanya saya aja yang ngelihat, tapi semua penonton tuh ngelihat kedekatan antara antum sama si Rite. Ini pasti ada sangkut pautnya nih sama antum. Secara tiba-tiba si Rite itu dengan mudahnya itu seakan tidak lagi melihat saya gitu. Apalagi kemarin saya sempat menemui Mak Rompang. Dan saya dengar dari Rite sendiri menyampaikan bahwasanya lu tuh muridnya dari Mak Rompang. Mas, dari kemarin juga saya udah ngomong, gue aja nggak kenal yang namanya Mak Rompang. Baru lihat kemarin Mak Rompang, sosok Mak Rompang. Dan gue yakin Mak Rompang ini ada sangkut pautnya sama Gembolo Geni. Tapi bukan berarti gue tuh ada sangkut pautnya sama Mak Rompang. Dulu waktu di Jawa Timur, gue sempat berselisih justru sama Gembolo Geni. Nah, sekarang Gembolo Geni ngacak-ngacak padepokannya Mas Ray. Terus gue dilibatin lagi. Tunggu, ini maaf nih, saya potong lagi nih. Lu ini kan pertama kali nih datang Medan nih. Oke. Ke base camp saya nih, ke markas saya, ke pondok saya. Sebelum-sebelumnya lu nggak pernah nih kemarin. Nih, semenjak saya memiliki, ini selendang ini memang beda banget dengan mustika yang lain. Kenapa ketika saya memiliki selendang Pancasona, yang mana ini melebihi dari mustika-mustika yang dipegang spiritual-spiritual lain, tiba-tiba antum datang ke Medan. Lah, itu yang pertama. Yang kedua, kenapa saya sangat-sangat curiga? Toh kenapa mungkin saya mendengarkan omongan antum, walaupun saya kenal betul sama antum. Tapi penonton saya, Ton, sudah bersikeras menganggap ini pasti ada sangkut pautnya sama antum. Ya, namanya netizen. Netizen itu nggak tahu di lapangan kita seperti apa. Seperti apanya itu nggak tahu. Mas, walaupun gue tahu selendang Pancasona ini bagus, bukan berarti gue serakah pengen memiliki. Gue juga punya adab. Tapi inget ya, kalau terus-terusan gue dipojokin kayak begini, gue juga nggak terima dan gue sakit hati. Dan pegang omongan gue. Dia terus mau mulu apa? Lu sakit hati maunya apa? Mau ribut? Hah? Malu, Ton? Malu? Justru gue datang ke sini pengen ngejelasin, tapi selalu didesak-desak. Kalau gue orangnya, Mas, kalau udah modelnya begini-begini nih, gue juga nggak takut. Gue udah biasa berhadapan sama orang-orang yang begini juga. Karena apa? Gue juga ngebela diri. Dan gue bisa buktikan kalau ini adalah fitnah. Membukti gimana lagi? Ya? Membuktiin gimana lagi? Hah? Apa yang mau dibuktiin? Udah jelas-jelas. Ini namanya bukan membuktiin, membela diri. Bukan ngebuktiin, bela diri. Udah nggak ada lagi namanya ini pembuktian, nggak ada. Udah terbukti intinya semua. Terbukti apa? Terbukti gue sekongkol. Iya. Gue bisa buktiin. Dan gue yakin banget. Lihat aja. Tapi kalau seandainya sampean tetap masuk ke tubuh saya, ya maaf aja. Kalau saya juga bisa bertindak juga. Itu. Yang buat saya marah. Lu tahu kan perjuangan saya ini untuk membangun pondok saya. Lu tahu perjuangan saya kan? Saya ngerintis tuh dari uang 100 perak, Ton. Untuk membangun pondok, untuk buat base camp yang seperti ini. Yang saya takutkan, kalau sempat ada niat buruk lu, Ton, untuk menghancurkan apa yang sudah saya buat. Mulu ngancem. Tim lu datang kemarin pun saya gak takut. Oh, jadi nantang. Gue belum bisa ngebuktiin memang sekarang. Ya. Tapi gue janji, gue pasti bakal bisa ngebuktiin. Tapi ingat, tuduhan-tuduhan yang selama ini, yang udah gue terima, itu juga jangan dianggap sepele. Karena gue juga pasti bertindak. Herannya begitu niatnya gitu ya kan.
Ya sahabat, begitu niatnya mesen tiket karena udah nggak mungkin halu-haluan sampai ke Medan, nggak mungkin tuh halu udah. Disempet-sempet kan ya pesan tiket, mau lebaran, kemari ninggali anak, ninggali istri di mana. Nah, kan udah niat bener itu namanya itu. Coba lah. Karena apa urusannya? Gue mau kemana pun gue bebas. Gue nggak mikirin. Gue kesini karena apa? Gue juga pengen minta pertanggungjawaban. Kenapa gue sampai dilibatin masalah ini? Tapi intinya di sini kan bukan saya menyampaikan. Tapi kalau di posisi ini saya menyampaikan semua ini ulah Tony. Oke, sampean bisa membela diri. Karena apa? Saya buat nama sampean jelek. Tapi di posisi ini menyampaikan tuh siapa? Kan si Rete. Rete itu kan tahu sendiri. Dia kasut sama si namanya Rompang. Rompang itu bukan orang sembarangan loh. Ini biar netizen tahu nih. Netizennya Mas Ray biar tahu. Kalau gue tuh di sini justru terlibat ya. Karena gue difitnah. Tapi gue juga nggak mau diem-diem aja kayak gini. Difitnah terus gue lemot gitu. Nggak bisa. Harga diri gue, Mas. Malu gue difitnah kayak gini. Mau kita puter omongan gimana pun ujung-ujungnya gitu juga. Lu pasti bela diri kan. Mau kita bahas dari Sabang sampai Merauke pun sama aja, lu pasti bela diri, Ton. Tapi di posisi ini, Ton, udahlah nggak usah ditutupi lah, nggak usah lagi bersilat lidah gimana. Intinya semua penonton gua itu sudah mutlak melihat langsung keakraban lu sama si Rete, itu benar-benar akrab banget gitu loh. Keakraban apa? Kemarin itu justru gue nyari si Rete. Gue juga pengen nanya. Kenapa nama gue dilibatin? Kok bisa lah, Ton, lu kayak gini. Aduh, saya bener nggak percaya, apa ya? Nggak nyangka itu ya lu bisa gini ya. Loh, betul. Saya bener-bener nggak nyangka kalau misalkan lu tuh bisa, aduh, sejahat ini lo, Ton. Gue sebenernya bingung mau ngomong apa. Gue harus ngomong apa lagi? Apa memang sengaja? Gue memang sengaja dijebak juga di sini. Kok bawa jebak nih? Hah? Lah, Kok bawa sekarang jebak sih nih? kan nuduh kan? Apa jangan-jangan gue di sini dijebak juga nih? Mau dijebak? Jadi bahan olah TKP terakhir? Hah? Maksudnya dijebak gimana? Jelas-jelas ini posisinya lu itu. Kan sudah saya bilang. Jangan sampai seluruh penontonnya speak up semua ini, Ton. Ya terserah. Bebas, silakan speak up. Silakan. Bela aja. Ya. Tapi gue nggak perlu yang namanya bela netizen. Selama gue benar, siapapun gue nggak akan takut, Ray. Sebenarnya, ini maaf nih ya. Sebenarnya saya tuh udah tahu keburukan lu semua. Dari siapa penonton saya semua. Setiap lu berada di mana pun lu pasti buat ulah. Gitu loh. Ini karena ini ya ada mungkin lu juga mau speak up juga teman-teman yang lain. Cuman karena belum ada bukti, Ton. Tapi kalau mereka ada bukti, Ton, waduh speak up habis lu, Ton. Habis lu. Bener, ini malah nuduh saya pula. Saya menjebak. Apa yang jebak? Karena posisi sekarang ini memang mutlak. Ya. Apa yang saya lihat, penonton saya lihat semua, itu semua tuh ada kecurigaan sama lu. Udah gila aja. Intinya lu sebenarnya ada tujuan apa? Tiba-tiba datang kemari, ada hal apa ya, dengan kondisi sekarang kayak gini lu tiba-tiba datang gitu. Tujuan gue kesini, gue juga pengen mempertanyakan kenapa gue dilibatin sama masalah ini. Masalah si Rompang, masalah si Rete. Dan gue nggak pernah yang namanya nyuruh-nyuruh ya untuk ngambil ini nih. Baik, gue kalau misalkan mau, gue ngomong baik-baik. Bukan dengan cara kayak gini. Licik tau nggak namanya? Ini sekarang ini, mau lu ngomong gimana saya nggak percaya. Pokoknya, siapapun yang berusaha ingin menghancurkan tim saya, menghancurkan markas saya nggak takut, Om. Oh, saya aman dari lu. Sekarang gini, ya. Kesabaran gue juga ada batasnya. Lu ingat, Ray, ya? Gue nggak pernah bakal main-main. Selama gue difitnah dan gue dituduh-tuduh, lu bakal tahu rasanya lu. Brengsek lu. Gak takut gua sama lu. Lu panggil semua temen lu. Gak akan takut aku. Udah salah, merasa bener.
Gua sempat teman-teman gua nih yang speak up si Tony tuh, habis dia tuh. Sudah jelas, ya kan? Dia tinggal nyari bukti korban aja udah selesai. Habis Tony karena aduh nggak habis pikir saya sahabat. Saya kenal betul dengan dia, kenal bener saya dengan sama dia, sama si Tony itu. Kok sampai dia tuh tega ngelakuin hal yang aduh hancur ini lah gitu loh pokoknya sahabat. Apalagi pondok yang saya buat, base camp yang mana untuk tempat tinggal semua kru, saya rintis dari nol sahabat. Saya nggak terima siapapun orangnya yang niat ingin menghancurkan saya. Ya Allah. Udah gini deh sahabat ya, kita kembali lagi ke PJ aja. Kita kembali lagi ke selendang Pancasona ini sahabat. Jadi untuk kalian yang ingin memaharkan selendang Pancasona ini sahabat, langsung buruan hubungi admin di 0813 9772 3334. Saya ulangi, untuk kalian semuanya yang ingin memaharkan selendang Pancasona ini sahabat, saya kasih diskon 50%. Ya, saya kasih diskon 50%. Jadi untuk sahabat-sahabat semuanya, kalau kalian ingin memiliki niat baik, hati yang bersih, kalian ingin merasakan manfaat, ya kelebihan dari selendang Pancasona ini, buruan kalian hubungi admin saya. Ini saya kasih diskon 50%. Daripada ini saya yakin dengan adanya Tony ini pasti ada sangkut pautnya dengan selendang Pancasona ini. Daripada ini nanti jatuh di tangan si Tony, lebih baik ini saya maharkan sama panjenengan semua, saya diskon 50%. Jadi buruan sahabat, untuk kalian yang ingin memaharkan selendang Pancasona ini, langsung hubungi nomor admin 081397723334. Saya ulangi, nomor admin itu di 081397723334. Saya akhiri dulu sahabat ya, saya akhiri. Saya Al-Fakir Masri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selain suka berdakwah, begitu cintanya Mas Rey terhadap anak yatim. Insya Allah setiap kali sahabat memaharkan sesuatu dari Mas Rey, sebagian uang itu untuk menyenangkan hati anak yatim piatu.